Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai proyek akhir pemrograman web kami yang berjudul Urbanes. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Raditya Arya Radiansyah dengan NIM L01231112. Kemudian ada Raffi Enhan dengan NIM L01231114. Dan yang terakhir ada Yusefin Giri Gamasari dengan NIM L01231141. Untuk deskripsi proyek kami, yaitu Urbanis adalah platform properti berbasis web yang dibuat untuk pengguna dalam mencari, membeli, dan merenovasi properti sesuai kebutuhan mereka. Platform ini tidak hanya menawarkan pencarian properti dengan fitur lengkap, tetapi juga menyediakan layanan konstruksi dan desain yang dapat disesuaikan berdasarkan masukan pengguna. Dengan website ini, Urbanis memberikan solusi bagi mereka yang mencari tempat tinggal sesuai keinginan atau melakukan renovasi. Untuk aktor pengguna dalam website kami ada 4. Yang pertama ada guest yang hanya dapat melihat properti dan layanan. Kemudian ada aktor user yang dapat mencari, membeli, mengajukan layanan, dan menyimpan properti favorit. Kemudian ada admin yang dapat mengelola jadwal kunjungan properti dan memverifikasi transaksi pembayaran. Dan yang terakhir ada aktor arsitek yang dapat mengelola dan memperbarui status pesanan layanan. Selanjutnya adalah fitur-fitur website Urbanes. Yang pertama yakni terdapat pencarian dan detail properti. Selanjutnya terdapat fitur pembelian properti. Dan yang ketiga terdapat fitur layanan konstruksi, renovasi, dan juga desain. Dan yang terakhir adalah dashboard user, admin, dan juga arsitek. Untuk alur dua fitur utama kami, yakni yang pertama alur pembelian properti. Pertama-tama, user akan melakukan login terlebih dahulu atau sign up jika belum memiliki akun. Yang kedua, user akan mencari properti yang ingin dibeli. Yang ketiga, user akan melakukan pembayaran melalui transfer bank. Dan selanjutnya, user akan mengupload bukti pembayaran. Dan yang terakhir, user akan menunggu proses verifikasi oleh admin tim Urbanes. Untuk alur order layanan, yang pertama, user akan melakukan login terlebih dahulu atau sign up jika belum memiliki akun. Selanjutnya, user akan memilih layanan yang ingin diajukan. Dan yang ketiga, user akan mengisi form pengajuan layanan yang berupa data diri dan detail informasi proyeknya. Dan yang keempat, user akan memilih arsitek untuk menangani proyek sesuai kriteria. Dan yang terakhir, proyek akan dimulai dan status pengerjaan akan diupdate oleh arsitek. Selanjutnya, sistem. Web ini dikembangkan menggunakan Laravel dengan menerapkan arsitektur MVC, model view controller untuk logika, tampilan, dan data secara terstruktur. Teknologi yang digunakan yang pertama Laravel sebagai backend, yaitu framework utama untuk logika dan routing. Selanjutnya Blade template untuk render tampilan frontend. Kemudian Laravel Auth untuk autentikasi dan otorisasi user berdasarkan peran. Kemudian MySQL sebagai database relasional untuk semua data sistem. Kemudian web-based access via browser, responsif dan interaktif. Untuk database Urbanis menggunakan MySQL dan dibuat dengan metode relasional untuk mendukung kebutuhan sistem informasi. Struktur utamanya terbagi dalam 3 kelompok. Yang pertama untuk kelompok pengguna, berisi data umum user, info tambahan untuk user arsitek, dan developer property. Kemudian kelompok properti, berisi data utama properti, gambar properti, fasilitas properti, properti favorit user, penjadwalan kunjungan properti user. Kemudian untuk kelompok transaksi, berisi tabel yang berisi pembelian properti dan pemesanan jasa. Saya akan mendemonstrasikan hasil website kelompok kami. Berikut ini adalah homepage dari website Urbanis yang telah kita buat. Pada bagian atas terdapat navbar yang berisi beberapa menu-menu, seperti menu properti, service, about, contact, dan fitur login sign up. Kemudian kita menampilkan beberapa properti unggulan dan juga beberapa layanan yang kita sediakan di website kami. Kemudian ada bagian footer juga yang berisi beberapa informasi dan navigasi-navigasi. Pertama kita akan mencoba menu properties. Kita bisa klik di sini atau pada bagian sini juga bisa. Nah, pada halaman properties ini terdapat fitur pencarian berdasarkan lokasi, luas area, rentang harga, jumlah kamar tidur, fasilitas.
dan juga mensortir berdasarkan harga juga bisa. Kemudian pada menu service, halaman service, kita memberikan beberapa informasi mengenai layanan-layanan yang ada di website kami. Terdapat kita memberikan 3 layanan. Yang pertama adalah layanan konstruksi. Jika kita klik akan muncul beberapa deskripsi mengenai layanan konstruksi. Kemudian ada layanan renovasi, dan yang terakhir ada layanan desain. Kemudian pada menu about berisi mengenai informasi dari perusahaan kami. Dan juga pada yang terakhir pada halaman kontak berisi informasi jika pengguna ingin menghubungi tim kami. Kemudian karena kita belum memiliki akun, maka kita akan sign up dulu atau membuat akun. Setelah itu kita akan login menggunakan akun yang telah kita buat tadi. Nah, beberapa fitur tambahan setelah kita melakukan login. Yang pertama pada bagian properties. Oke, kita coba dulu ya filternya, filter pencarian. Misal kita ingin mencari properti yang ada di daerah BSD Tangerang. Kita apply filternya, maka akan muncul properti yang berada di BSD City Tangerang. Kemudian jika kita reset, misal kita ingin mencari properti yang memiliki kolam renang, kita bisa apply-nya, dan muncul properti-properti yang memiliki kolam renang, properti yang memiliki gym, properti yang memiliki misal gym dan garage, maka akan muncul properti yang sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Misal kita pilih salah satu dari properti ini, pada tampilan detail informasi detail properti, kita menampilkan gambar eksterior dan beberapa gambar interior dari properti yang kita jual belikan. Di bawahnya berisi informasi-informasi mengenai harga, spesifikasi, dan fasilitas-fasilitas yang ada di daerah properti tersebut. Pada detail properti ini ada 3 fitur tambahan. Yang pertama ada fitur favorit, ada fitur jadwalkan kunjungan, dan ada fitur lanjutkan pembayaran. Pada bagian favorit ini nantinya akan muncul pada bagian dashboard akun. Seperti ini. Misal kita tambah lagi, maka akan muncul di bagian favorit kita. 3 properti yang sudah kita sukai tadi. Semisal kita ingin membeli salah satu dari 3 properti yang kita inginkan tadi, misal kita pilih properti ini. Semisal kita ingin melihat-lihat atau mensurvei properti ini, kita bisa melakukan penjadwalan kunjungan properti dengan memilih tanggal sesuai keinginan kita. Misal kita ingin melakukan survei pada tanggal 1 Juli, klik tombol jadwalkan kunjungan dan akan muncul notifikasi seperti ini, kita konfirmasi saja. Oke. Kalau semisal kita memang benar-benar udah fix ingin membeli properti ini, kita bisa lanjutkan saja ke bagian pembayaran. Pada bagian detail pembayaran, kita menampilkan informasi mengenai nama properti, lokasi, bank tujuan. Nah, di sini kita proses sistem pembayaran kita menggunakan sistem transfer antar bank dan pengguna nantinya harus mengupload bukti pembayarannya. Kita di sini sudah memberikan nomor rekening tujuan untuk ditransfer dan memberikan ringkasan pembelian seperti harga properti, biaya layanan, dan total tagihannya. Sekarang kita harus, semisal kita sudah mentransfer ke rekening tersebut, kita harus mengupload bukti pembayarannya. Kita upload bukti pembayarannya, maka nanti akan muncul halaman confirmation pembelian propertinya. Di sini tertulis menunggu verifikasi. Berarti kita harus menunggu verifikasi bukti pembayaran kita diverifikasi oleh pihak admin. Nah, jika kita sudah melakukan pembelian, nanti akan muncul di bagian history. Seperti ini. Kita sudah mencoba fitur pembelian, sekarang kita lanjut ke fitur order layanan. Semisal di sini kita ingin melakukan layanan renovasi rumah. Kita perlu melakukan pengisian formulir yang berisi informasi-informasi pengguna dan informasi project yang kita inginkan.
Setelah kita mengisi seluruh formulirnya, kita lanjut saja mensubmit. Dan nantinya kita akan memilih arsitek mana yang kita inginkan untuk menangani proyek kita. Di sini terdapat beberapa arsitek dan juga kategori-kategorinya. Ada klasik, contemporary, turistik, industrial, minimalis, modern. Misal kita ingin memilih arsitek yang dikategorikan sebagai arsitek minimalis, kita pilih saja misal Raka Aditya. Kita select dan nanti akan muncul status order layanan yang berisi alamat lokasi, arsitek yang kita pilih, nomor WA arsitek tersebut, dan progres pengerjaan proyek tersebut. Nah, nantinya orderan kita akan muncul juga di bagian history. Dan terakhir pada bagian profile, kita bisa mengedit informasi mengenai akun kita, mengganti nama, email, nomor telepon, atau mengganti alamat. Misalnya kita ingin menambah alamat, kita sebelumnya belum mengisinya, maka perubahan akan langsung muncul di tampilan seperti ini. Dan terakhir ada fitur ubah password. Kita harus memasukkan password kita sebelumnya dan menggantinya dengan password baru yang kita inginkan. Siap. Sekarang kita lanjut mendemonstrasikan user admin atau aktor admin. Kita harus login sebagai admin terlebih dahulu. Ada dashboard admin, kan muncul ada 3 menu. Pertama pada bagian transaksi. Di sini kita bisa mengubah status transaksi tadi. Yang sebelumnya adalah pending. Di sini pending seperti menunggu status verifikasi. Kita bisa ubah ke verified dan reject. Semisal kita mensetujui bukti pembayaran tersebut, kita langsung saja verified. Nah, nantinya kita bisa melihat perubahan yang terjadi pada histori pembelian pengguna tadi. Nah, kita cek pada bagian histori tadi. Di sini yang sebelumnya ada menunggu verifikasi sudah berubah ke dalam informasi transaksi berhasil. Nah, kita di sini memberikan invoice pembeliannya, berisi detail-detail transaksi dan kita bisa mendownload invoice invoice pembeliannya. Seperti ini. Sekarang kita lanjut menu kedua, fitur kedua yaitu kunjungan properti. Kita bisa mengubah statusnya menjadi contacted atau sudah menghubungi atau visited sudah melakukan kunjungan. Misal kita ubah jadi sudah visited, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Yang terakhir pada menu edit property, kita bisa mengedit properti-properti yang ada, bisa edit, hapus, dan juga tambah properti. Semisal, semisal kita ingin menghapus properti salah satu properti ini, misal kita ingin menghapus properti ini, rumah asri di Dago. Kalau misal kita mengedit dulu, jadi rumah asri di Solo. Kita ubah jalannya juga menjadi jalan Solo Pakar. Kemudian kita simpan. Kita cek pada bagian properties, berubah menjadi rumah asri di Solo. Kita juga bisa menambah ke properti baru. Ini kita harus mengisi beberapa informasi dan mengupload gambar-gambarnya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan lanjut ke user atau aktor arsitek. Sama seperti admin tadi, kita harus login sebagai arsitek terlebih dahulu. Kita akan login sebagai salah satu arsitek.
Nah, pada bagian dashboard arsitek hanya ada satu fitur yaitu mengubah status order layanan. Misalnya sebelumnya adalah bagian consultation, karena kita sudah memilih arsitek, kita lanjutkan ke misal kita proses sudah melakukan proses melewati proses survei propertinya, proses desain dan kita ingin langsung pada bagian pengerjaan. Kita update dan kita cek di bagian user tadi. Kita cek di bagian history tadi, sebelumnya adalah prosesnya di bagian konsultasi, dan sekarang udah berada di proses pelaksanaan seperti ini. Progress bar-nya juga berjalan 80%. Misal proyeknya sudah selesai, maka akan menjadi 100%. Nah, misal kita ubah ke komplit atau sudah proses pengerjaan proyeknya sudah selesai. Kita cek lagi di bagian akun pengguna tadi. Kita cek pada bagian history lagi. Di sini akan berubah statusnya menjadi completed dan progress bar-nya 100% selesai. Sekian penjelasan mengenai demonstrasi website kami. Setelah melihat tampilan UI dan fitur-fitur website yang telah kami demonstrasikan sebelumnya, sekarang kami akan masuk ke bagian struktur source code untuk menjelaskan bagaimana sistem ini bekerja di balik layar. Yang pertama ada file web PHP ini berisi daftar lengkap seluruh root website dalam aplikasi yang mengatur navigasi mulai dari homepage, detail properti, layanan hingga proses login untuk pengguna, admin, dan arsitek. Setiap rute dikaitkan dengan controller tertentu untuk menjalankan berbagai fitur seperti pencarian, pembelian properti, pesanan layanan, hingga upload bukti pembayaran. Kami juga menggunakan middleware untuk menjaga keamanan dan bagian akses untuk user, admin, dan arsitek. Dengan struktur ini, setiap URL diarahkan secara terorganisir ke fungsi yang tepat sesuai peran pengguna dalam sistemnya. Sekarang lanjut ke bagian model. Yang pertama untuk model user merupakan model yang merepresentasikan pengguna terautentikasi dalam sistem. Entitas ini berfungsi sebagai dasar untuk interaksi sebagai konsumen maupun penyedia jasa. Seorang user dapat memiliki relasi bantuan dengan model arsitek yang menunjukkan bahwa seorang arsitek adalah pengguna dengan atribut dan peran tambahan. Yang selanjutnya untuk developer, entitas ini merepresentasikan pengembang atau perusahaan yang menawarkan properti. Model ini memiliki relasi bantu many dengan properti, yang artinya satu pengembang dapat mengelola dan mempublikasi banyak properti. Selanjutnya, arsitek merupakan spesialis dari user yang menyediakan jasa arsitektur. Model ini menyimpan atribut profesional seperti rating, pengalaman, dan portofolio, serta memiliki relasi one-to-many dengan service order untuk mengelola pesanan jasa dari pengguna lain. Yang selanjutnya, the property. Model model yang merepresentasikan aset properti. Model ini mencakup semua atribut seperti harga, lokasi, kamar tidur, dan kamar mandi. Properti memiliki relasi many to many dengan amenity untuk fasilitas yang tersedia. Selain itu, setiap properti terhubung ke satu developer. Yang selanjutnya, property image. Model model yang memiliki relasi one to many dengan properti yang berfungsi untuk menyimpan banyak gambar untuk setiap properti. Yang selanjutnya, property checkout transaction. Model ini menyimpan proses transaksi properti oleh user, mencatat detail seperti harga, biaya jasa, dan bukti transfer, dan memvalidasi file bukti transfer. Yang selanjutnya, service order, model yang mencatat pemesanan jasa arsitektur oleh user kepada arsitek, yang berisi semua detail project yang diperlukan dari lokasi hingga deskripsi pekerjaan. Yang terakhir, property visit. Model ini sebagai tabel pivot yang menyimpan interaksi antara user dan properti yang untuk jadwal kunjungan properti. Yang selanjutnya kita lanjutkan ke controller.
Directory Controller merupakan komponen inti dari arsitektur MVC. Fungsinya adalah sebagai perantara yang mengelola logika bisnis dan alur data antara model dan view. Dalam struktur folder kami, controllernya yakni yang pertama, Property Controller. Berfungsi untuk mengelola logika untuk menampilkan daftar properti kepada pengguna, menangani fungsionalitas pencarian, penyaringan harga, penyaringan berdasarkan kriteria tertentu seperti lokasi, harga, dan luas, serta menampilkan halaman detail untuk setiap properti. Yang selanjutnya adalah Property Checkout Controller. Controller ini menangani alur proses transaksi pembelian properti. Controller ini mencakup penguncian properti untuk sementara waktu oleh calon pembeli, proses pengunggahan bukti pembayaran, dan juga konfirmasi transaksi. Yang selanjutnya adalah Admin Property Controller. Controller ini menyediakan fungsionalitas administratif untuk mengelola data properti. Administrator dapat menambah, mengubah, dan menghapus properti melalui controller ini. Kemudian terdapat Property Visit Controller. Controller ini mengelola permintaan jadwal kunjungan lokasi properti yang diajukan oleh pengguna. Kemudian terdapat Out Controller. Controller ini bertanggung jawab atas proses autentikasi untuk pengguna umum, meliputi fungsionalitas registrasi dan login. Yang selanjutnya terdapat Admin Out Controller dan juga Arsitek Out Controller. Kedua controller ini mengelola proses login khusus untuk peran administrator dan arsitek, memastikan pemisahan hak akses. Kemudian terdapat User Profile Controller, yang berfungsi untuk memfasilitasi pengguna untuk melihat dan memperbarui informasi profil mereka, termasuk perubahan kata sandi. Dan yang selanjutnya terdapat History Controller. Controller ini menampilkan riwayat transaksi pengguna, yang mencakup transaksi properti dan pesanan jasa arsitektur. Kemudian terdapat Favorite Controller. Controller ini mengelola daftar properti yang telah ditandai sebagai favorit oleh pengguna. Kemudian terdapat Service Controller. Controller ini menampilkan halaman-halaman informatif mengenai jenis layanan yang ditawarkan, seperti konstruksi, renovasi, dan juga desain. Selanjutnya adalah Service Order Controller. Controller ini mengelola keseluruhan proses pemesanan layanan, dimulai dari pengisian formulir data proyek oleh pembuatan pesanan, hingga menampilkan status perkembangan proyek tersebut. Kemudian terdapat arsitek controller, yang berfungsi untuk menampilkan daftar arsitek yang tersedia, menangani logika pemilihan arsitek untuk sebuah proyek, dan menyediakan dashboard bagi arsitek untuk mengelola pesanan yang ditugaskan kepada mereka. Kemudian terdapat API atau API Out Controller. Controller ini menyediakan serangkaian endpoint API untuk mendukung aplikasi klien, misalnya aplikasi seluler. Fungsionalitasnya meliputi autentifikasi, yakni login dan registrasi, kemudian proses checkout properti, dan manajemen favorit melalui API. Kemudian terdapat admin controller. Controller ini berfungsi sebagai dashboard utama bagi administrator untuk memantau dan mengelola aktivitas sistem, seperti memperbarui status transaksi pembayaran dan status kunjungan properti. Kemudian terdapat home controller. Controller ini mengontrol tampilan halaman utama aplikasi, termasuk menampilkan daftar properti unggulan. Secara keseluruhan, struktur controller ini telah dirancang secara modular untuk memisahkan setiap tanggung jawab fungsional, sesuai praktik pengembangan perangkat lunak yang baik. Selanjutnya, kita akan lanjut pada file migration. Setelah membahas root, model, dan controller, terakhir kami akan menjelaskan bagian migration yang merupakan fondasi awal dari struktur database dalam sistem ini. Folder migration kami berisi file-file yang digunakan untuk membuat dan mengelola tabel-tabel di database. Di antara terdapat file untuk membuat tabel inti seperti user, properties, developer,
arsitek, dan service order serta checkout transaction-nya, serta berbagai tabel relasional seperti property amenity dan property user. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.